Kita kalau pipis baru akan pipis lagi itu normalnya 3-4 jam baru kita akan pipis lagi gitu. Jadi selama kurun waktu 3-4 jam itu kalau kita nggak pipis ya masih dalam frekuensi normal. Kenapa? Ngerumpiin apa nih? Ngerumpiin sesuatu yang sering ditahan-tahan. Aduh, apa itu? Apalagi kalau lapar. Oh bisa. Kalau lapar kan ditahan-tahan bisa bikin mah atau asam lambungnya naik. Nah yang kalau ditahan-tahan, efeknya nggak main-main ya. Ini sering ditahan kalau lagi di jalan, Dok. Iya. Apalagi kalau pas mau mudik. Di jalan tol. Itu ya karena susah untuk cari tempatnya. Apalagi kalau waktu saya kecil dulu pas upacara sih. Upacara kan sejam boleh ya? Kan pergi. Nggak boleh, Dok. Sekolahnya kejem amat. Kan saya boleh. Kan saya di depan berdirinya karena paling pendek. Salah sendiri kalau gitu. Kita misalnya di belakang. Kalau di belakang boleh kabur ya? Iya. Ngajarinnya nggak bener, Dokter Santi. Kita mau membahas topik kali ini adalah soal gimana sih bahayanya menahan buang air kecil. Ini sebenarnya hal yang sepele tapi sering dilakukan oleh orang-orang ya. Iya, lama-lama jadi kebiasaan malah. Apalagi kalau kerja, meeting di jalan lagi rapat ya. Tapi sebenarnya secara medis nih, Dok, apa sih yang terjadi di tubuh kita tuh saat menahan buang air kecil? Sebetulnya menahan buang air kecil itu bisa dilakukan sampai ya kira-kira 3 jam, 4 jam gitu masih oke. Bisa dilakukan. Jadi dokter sendiri memperbolehkan untuk nahan. Iya. Serius, Dok? Iya, serius. Oke. Saya agak shock deh karena tadinya kan gini, kita itu di dalam perut bawah kita, di area perut bawah itu ada yang namanya kandung kemih. Kandung kemih itu fungsinya untuk menampung tempat penampungan air kotoran kita ya. Jadi urin kita yang belum sempat atau belum bisa dikeluarkan ditampung di situ. Baik. Kapasitasnya beda-beda. Ada yang kapasitasnya kecil, ada yang kapasitasnya besar. Terus tergantung apa itu besar kecilnya, biasanya tergantung nasib. Dikasihnya ukuran X atau dikasih ukuran M gitu kan. Kita nggak bisa menawar apalagi memperbaikinya ya. Nggak bisa diubah secara bentuk, tapi bisa dilatih. Untuk memperbanyak kapasitas kandung kemihnya gitu maksudnya. Untuk membuat supaya si kandung kemih itu nggak rewel, nggak minta dikeluarin, dan untuk melatih supaya kalau dikeluarin itu dikeluarinnya sebanyak mungkin. Karena semakin kita berumur, rasa untuk ingin berkemih dan rasa untuk tidak ingin berkemih itu menumpul. Jadi kayak misalnya, jadi maksudnya semakin tua semakin jarang untuk seseorang merasa mau berkemih. Gitu. Terus semakin si volume. Jadi kalau kita pipis, ada orang yang pipisnya habis semuanya keluar tuntas gitu. Ada yang orang tapi ada yang bersisa di di dalam tempat penampungannya itu, di dalam kandung kemihnya masih bersisa sekian cc urin yang nggak dikeluarin gitu. Nah kalau sisanya banyak kan otomatis volume untuk menampung cairan berikutnya jadi turun kan. Kebayang nggak? Karena udah ada isinya gitu kan. Nah itu bisa dilatih supaya keluar semuanya. Nah pada saat kita menahan buang air kecil, apa yang terjadi di kandung kemihnya? Apakah memang kandung kemihnya tuh punya kayak semacam gerbang gitu yang bisa menahan atau bagaimana sih? Iya. Gitu. Iya. Tuhan itu begitu ajaibnya. Jadi setiap cairan itu masuk, kalau kita belum perintahkan untuk dikeluarkan, itu ada selapis otot yang kalau kita perintahkan untuk buka atau tahan gitu, dia bisa menahan. Buka, dia bisa buka gitu. Itu atas namanya kendali selaput otot itu yang bertugas atas kendali kita. Jadi otot kita itu dibagi jadi 3 sebenarnya. Otot yang berjalan di luar kendali kita, misalnya otot saluran pencernaan gitu ya. Itu dia kita suruh nggak ada gunanya kan. Maksudnya coba suruh
ususnya rada diem dikit, nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya tetap aja kalau lagi mulus ya mulus aja gitu kan. Iya. Tapi ada juga otot yang bekerjanya itu berdasarkan perintah kita. Misalnya tangan kita perintahkan naik, digerakkan gitu kan, bisa gitu. Terus satu lagi otot yang khusus itu otot jantung. Nah, otot di saluran kemih itu ada kombinasinya. Ada otot yang nggak bisa dikendalikan, jadi dia berjalan sendiri. Ada juga yang bisa dikendalikan. Nah, fungsi yang bisa dikendalikan itu untuk membuat kita bisa menahan supaya kita nggak pipis sembarangan, supaya nggak bocor. Tadi kan kata dokter kombinasi, berarti ada kalanya yang di dalam yang nggak diatur, kan ada, jadi dia berlapis. Kan gitu. ada case juga orang-orang beberapa sebagian yang dia saking nggak bisa ditahannya tahu-tahu bocor, keluar aja gitu, buang air kecilnya. Karena itu penyebabnya karena kombinasi itu tadi. Kalau itu bisa karena penyebabnya kontrol terhadap ototnya yang lemah, bisa juga isinya udah kebanyakan. Atau sarafnya mulai rusak. Atau alasan lainnya karena penyakit gitu ya. Alasan lainnya kapasitas kandung kemihnya juga tidak terlalu banyak mungkin ya. Iya, jadi misalnya kapasitasnya dia itu cuman 450 cc. Diisinya udah 450. Tapi kan cairan dari ginjal kan terus-menerus keluar kan. Terbentuk terus urinnya. Jadi ya luber. Dan itu tadi kata dokter Santi bisa dilatih. Apanya yang bisa dilatih? Apa bisa dilatih untuk menahan lebih lama lagi? Apakah melatih kapasitasnya bisa ditingkatkan lagi atau bagaimana? Bisa semuanya. Oh, bisa semuanya. Jadi sebenarnya bukan kapasitasnya ditingkatkan, tapi kita lebih bisa menahan. Jadi caranya sebenarnya gampang. Nah, ini tahan dulu ya. Mungkin saya mau tanya kalau yang soal itu cara untuk meningkatkan atau melatih. Nanti itu disimpan di sesi berikutnya ya. Cuman yang ingin saya tanyakan, berarti kalau gitu dokter kan katakan it's okay kalau tahannya sampai 3 jam, 4 jam. Iya. Berarti menahan buang air kecil itu normal untuk dilakukan dalam batas waktu segitu, dalam waktu 3 sampai 4 jam. Sebenarnya kan kita tidak senantiasa pipis. Iya. Iya kan? Kita kalau pipis baru akan pipis lagi itu normalnya 3 sampai 4 jam baru kita akan pipis lagi gitu. Jadi selama kurun waktu 3 sampai 4 jam itu kalau kita nggak pipis ya masih dalam frekuensi normal. Walaupun kandung kemih sudah meminta untuk membuang air kemihnya. Kalau dia sudah mencapai kira-kira 3 jam, ada panggilan untuk pengen pipis ya, diikutin. Jangan ditahan. Tapi kalau misalnya baru 15 menit, ada kan orang yang kayak gitu ya. Kalau kita bilangnya beser gitu kan. Baru aja 15 menit, baru sejam, udah pengen pipis lagi, Nah, itu kategorinya termasuk yang terlalu aktif. Nah, itu bisa dilatih supaya dia mendekati kurun waktu 3 sampai 4 jam. Karena yang dianggap normal itu setiap kali berkemih itu jarak antara berkemih yang satu dengan berkemih yang lain itu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi sebenarnya bukan menahan buang air kecil juga ya, tapi memang frekuensi yang normal itu sekitar 3 sampai 4 jam. Oh, baik.